Pada kesempatan kali ini, saya Erik dari Elektron. Saya akan menjelaskan cara penggunaan dari mesin absensi dengan tipe 5Y0A A01. Ini adalah produk mesin absensi dari toko Elektron. Untuk link pembeliannya kalian bisa cek di deskripsi video ini. Untuk isi yang didapat seperti yang kita lihat, di sini ada kabelnya. Kabel powernya bentuknya seperti ini, jack to USB. Dan ini adaptornya. Di sini ampernya hanya 1, 5 volt 1 ampere outputnya. Jadi kalian bisa gunakan powerbank juga. Di sini dapat juga baut untuk ke dinding. Dan ini alatnya sendiri. Dan di sini kertas untuk bautnya. Dan di sini juga ada buku manualnya. Tersedia dalam 3 bahasa, tapi tidak ada bahasa Indonesia ya. Dan berikut ini adalah spesifikasi dari mesin absensi 5Y0A ini. Dan untuk berat dari absensi ini sendiri itu sekitar 240 gram. Dan saya mau jelaskan lagi, tadi fungsi dari kertas ini adalah untuk bautnya. Jadi kalian bisa baut di titik-titik yang sudah dikasih pada kertas ini, titik ujung ke ujung. Jadi ini sama dengan yang ada di belakang dari alat ini, supaya kalian tidak mengira-ngira bautnya di semana. Nah, pada bagian ini saya akan coba untuk menjelaskan cara pakai dari mesin absensi ini. Nah, kita colok dulu kabel USB-nya ke adaptornya. Dan di sini kita lihat, di sini ada 2 input yang bisa kita pakai, jack DC dan micro USB Type B yang mini. Kita pakai bawaan saja yang jack DC ini. Dan ini adalah tampilan awal dari alatnya. Terdapat jam dan tanggal. Ada tombol menu keyboard dan tombol menu. Di sini ada 6 menu. Tapi saya akan jelaskan dari yang pertama dulu, yaitu menu employ. Di menu employ juga ada 3 menu lagi, yaitu menu enroll, browse, dan delete. Menu enroll ini untuk mendaftarkan dari karyawan yang kalian miliki. Nah, di bagian ID kalian bisa daftarkan ID karyawan dengan angka 001 hingga 1000. Dan di bagian nama kita juga bisa isi beberapa karakter. Untuk enroll ini untuk pengisiannya secara manual. Kalian bisa isi melalui form Excel yang nanti akan dijelaskan pada menu kedua. Sebelum itu kita cek dulu di browse-nya. Di sini tidak ada karyawan. Nah, kita akan coba tambahkan di bagian enroll ini. Untuk departemen ini sama dengan di bagian divisi, jadi kalian bisa isi divisi apa di tempat kalian. Nah, setelah kalian mengisi datanya, kalian akan diminta untuk mengisi fingerprint, password, ataupun otoritas. Sini saya akan coba untuk isi fingerprintnya dengan jari telunjuk saya sebanyak 3 kali. Kalian bisa daftarkan beberapa jari kalian yang ingin kalian pakai. Untuk passwordnya kalian tidak perlu setting, karena kalau kalian setting itu sama dengan aja bisa di titip absen. Kalau untuk otoritas kalian pilih saja employ. Dan setelah kalian setting tadi, kalian bisa lihat di browse sudah ada tampilan nama dan ID-nya. Kalau kalian mau ubah-ubah juga bisa di bagian browse itu, untuk ubah fingerprint, ubah otoritas, ataupun ubah password.
Di bagian menu delete kalian bisa menghapus karyawan yang sudah kalian daftarkan. Dan untuk menu kedua ini kalian bisa download hasil report dari mesin absensi ini berupa file Excel. Kalian bisa upload juga file Excelnya ke sini juga kalau kalian sudah isi seperti form untuk data karyawan. Cara download dan uploadnya kalian bisa gunakan flash disk yang sudah ada isi data. Kalau sini saya coba download pasti akan error karena tidak ada data sebelumnya. Kita akan coba download untuk employee formnya dulu. Employee form ini berupa isinya data karyawan kalian ataupun admin. Jadi kita download dulu. Setelah kita download, kita isi dari komputer dan baru kita upload lagi. Kalian juga bisa download report dari karyawan kalian secara manual, maksudnya secara per orang ataupun semuanya. Nah, di bagian ini kita bisa atur seperti nama perusahaannya, kita bisa letakkan sini jam kerjanya, divisi apa, schedule-nya berdasarkan apa, dan waktu keterlambatannya berapa menit, dan yang lain-lain. Sini saya akan coba untuk isi nama perusahaannya. Nah, setelah saya isi kita bisa save. Terus kita bisa atur juga di sini shift. Shift ini untuk jadwal kalian kerjanya di jam berapa saja. Seperti ini kita mulai jam 8 atau jam berapa. Time 1 itu untuk shift kerja di bagian pagi sampai siang mungkin. Time 2 untuk siang sampai sore. Dan di bagian overtime ini kalau kalian lembur kalian bisa isi di bagian sini. Oh iya, untuk ubah-ubahnya kalian nggak perlu tekan tombol atas atau bawah ini. Kalian bisa langsung ketik tombol angkanya, misalnya 8, jadi kalian ketik saja 08. Untuk shift 3 sampai shift seterusnya biasanya defaultnya 0 semua, jadi kalian harus atur sendiri masing-masing. Dan di bagian departemen ini kalian bisa isi dengan divisinya. Jadi kalau kalian banyak divisi kalian bisa ubah-ubah, bisa banyak divisi apa, A, B dan C. Di sini saya isi satu divisi saja dengan A, B, C, D. Terus kita atur schedule-nya. Untuk schedule-nya di sini saya atur satu semua karena jadwalnya Senin sampai Sabtu itu sama. Untuk minggu kalian bisa ubah jadi 0 jika libur. Bagian scheduling kalian bisa atur berdasarkan apa. Di sini saya berdasarkan departemen. Kalian juga bisa atur berdasarkan employee. Dan di sini waktu keterlambatan juga kalian bisa atur mau 15 menit ataupun waktu kecepatan datang. Jadi misal kalian masuknya jam 8 tapi kalian atur keterlambatannya 15 menit, selama 8.10 kalian masih datang, itu dianggap tidak terlambat. Nah, di sini juga ada menu alarm sama repeat verification yang kalian bisa atur. Selanjutnya ada menu log query. Log query ini terdiri dari ID dan date. Kalau ID kita bisa download berdasarkan ID karyawan. Kalau date ya berdasarkan tanggal. Log query ini sendiri itu berisi history fingerprint yang kalian tap. Jadi setiap kali kalian fingerprint ke alat ini maka akan tersimpan di log query. Dan di menu selanjutnya yaitu menu setting. Di menu setting ini ada dua, basic dan advanced. Di menu basic ini kita bisa atur seperti tanggal, waktu, formatnya. Dan di menu advanced itu berisikan seperti untuk mereset data dan upgrade firmware. Nah, di sini saya akan coba untuk setting dari format tanggalnya sama volumenya. Dan di bagian nomor 8 ini kalian bisa atur jumlah admin yang bisa didaftarkan. Di sini saya pilih saja 2 supaya tidak terlalu banyak. Nah, kita lihat di menu advance kita bisa hapus data untuk lognya. Kita bisa hapus untuk data karyawan seluruhnya. Untuk hapus data karyawan ini memang lama. Karena agak lama jadi saya percepat saja ya.
Dan di sini juga bisa clear data. Nah, kalau kita mau reset seperti awal juga bisa di sini di bagian nomor 4 default setting, ataupun kalian mau upgrade firmware-nya. Nah, di bagian about di sini kita akan lihat isinya. Isinya ada dua, store dan hardware. Di bagian store ini berisikan informasi tentang data-data seperti employee, administrator, sudah berapa yang terisi dari jumlah yang ada. Sedangkan hardware ini informasi dari hardware, model, dan firmware. Nah, di sini kalau kita tap tangan kita, maka akan muncul seperti ini. Tidak akan bisa karena belum ada yang didaftarkan. Saya akan coba mengisi nama karyawannya melalui Excel. Nah, ini adalah hasil data yang sudah saya download di mesin absensi melalui flashdisk. Di sini saya download ada all report, dan ini adalah log yang sudah saya jelaskan tadi. Dan ini adalah employee form yang harus kita isi. Kita buka employee formnya. Nah, ini adalah data dari employee form yang tadi saya jelaskan. Di sini ID-nya bisa dari 1 sampai 1000. Di sini nama karyawan yang kalian miliki. Terus di departemennya kita bisa isi sesuai yang kita setting di menu ketiga tadi. Ada 1 sampai 10. Di sini karena semuanya sama jadi saya isi 1. Nah, untuk authority-nya kalian bisa atur 1 atau 0. Kalau 1 itu sebagai admin, 0 sebagai karyawan biasa. Dan untuk bagian ini kalian tidak perlu isi. Kalau kalian mau isi juga bisa sesuai yang di sini. Kita bisa isi schedule atau data kalau dia libur atau dia mempunyai jadwal khusus, kita bisa isi di sini. Karena saya contohkan hanya untuk isi nama, ya sudah, ini sudah tinggal saya save. Setelah di save, baru kita masukin ke mesin absensinya. Nah, kita pasang ini flashdisknya lagi. Setelah itu kita ke menu kedua. Kita lihat dulu di browse. Di menu employee tidak ada isi. Terus kita upload di menu kedua di bagian upload form. Upload employee form. Setelah itu kita tunggu prosesnya. Nah, setelah selesai kita bisa lihat lagi di menu employee di bagian browse. Sini nama karyawannya sudah ada masuk semuanya. Tinggal kita setting di bagian ini. Tinggal kita klik OK. Terus kita setting di bagian fingerprint. Nah, setelah selesai baru kita bisa atur yang lain. Kita mau atur sebagai admin ataupun employee. Di sini saya akan coba sebagai admin. Di sini hak adminnya saya kasih password supaya bisa kita beri akses ke orang lain yang ingin kita percayai. Kita klik OK. Kita bisa tambahkan juga 2 fingerprint. Kita bisa tambahkan juga 2 sidik jari kita yang berlawanan seperti jari kanan ataupun jari kiri. Nah, di bagian ini saya akan tunjukkan cara mengakses menu tapi harus mempunyai verifikasi admin. Nah, di sini akan minta sidik jari admin. Tapi kalau kita tahu kode dari adminnya, maksudnya user ID admin sama passwordnya, kita juga bisa masuk tanpa sidik jari seperti ini. Kita tekan menu, lalu saya coba untuk sidik jari sebagai admin. Oke, bisa masuk. Dan kita coba dengan ID. ID-nya 1, passwordnya 12345. Nah, masuk juga. Oke. Nah, ini adalah menu kedua yaitu all report.
Setelah mesin absensinya sudah diisi dengan karyawan dan sudah ada jadwalnya, kalian bisa lihat reportnya seperti ini. Jika file yang kalian download seperti ini korup, kalian bisa coba ganti flash disknya atau coba download ulang. Ini adalah bagian pertama dari reportnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Di bagian ini kalian bisa lihat jam kerjanya, bagaimana terlambat dan datang tepat waktu berapa kali, atau lemburnya berapa kali, di bagian departemen apa. Dan di bagian sini juga ada lognya, dia masuk jam berapa saja. Log ini sebenarnya ketika dia menekan tombol absensinya maka akan tercatat di sini. Dan di sini ada abnormal, kalau dia ada keterlambatan atau masuknya kurang atau lebih. Ya, kalian bisa pelajari juga. Sini ada reportnya juga, yang di sini kita bisa lihat. Kalau merah-merah ini berarti dia terlambat. Kalau dia warnanya biasa aja berarti dia tepat waktu. Merah-merah ini juga bisa mengindikasikan dia pulang lebih awal atau datang terlambat. Kalau dia di in, dia datangnya lebih lambat atau terlambat. Kalau dia di out, berarti dia pulang lebih cepat dari jam yang seharusnya. Karena saya hanya contoh, jadi isinya cuma sedikit nih. Oh ya, untuk file Excel all report ini tidak bisa diedit lagi karena file Excelnya sudah diprotect. Jadi ini sudah fix semuanya. Dan di bagian Sunday ini kosong karena saya set sebelumnya di departemen ABC ini jadwalnya semua di hari Minggu semuanya 0 alias libur. Kalian bisa atur di mesinnya untuk departemennya di bagian sheet-sheetnya apa saja. Selanjutnya ini ada attend log yang berisikan yang saya bilang tadi. Kita buka melalui notepad. Nah, untuk isinya seperti ini. Ada ID, nama, departemen, dan waktu dia menekan fingerprintnya. Oke, sekian ini saja. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.